Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan modul ke-10 praktikum pemrograman komputer ini, kita akan belajar tentang database ya. Jadi kita membuat database menggunakan Android SQLite. Sebenarnya ada banyak macam interface untuk membuat database, seperti misalnya Microsoft Access, kemudian SQL Server, MySQL, PHP, dan sebagainya. Tapi kita di sini belajar yang paling sederhana dulu menggunakan Android SQL database ya. Jadi di sini contohnya kita akan membuat database untuk buku yang berisi ID, title, author. Jadi di sini nanti ID bentuknya integer. Integer ini sebagai primary key. Jadi kalau misalnya mau search, ID-nya yang mau di search ya. Kemudian title bentuknya teks atau string, author juga teks atau string. Jadi nanti hanya ID saja yang bentuknya angka. Secara tampilan kita akan buat seperti ini. Jadi ada ID, title, author, kemudian ada tombol add, update, delete, dan juga search. Jadi di sini fungsinya sudah dijelaskan juga di modul. Mungkin nanti aplikasinya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini saya sudah bikin aplikasinya. Ada beberapa buku, kalau misalnya mau ditambahkan atau diupdate misalnya ya. Seperti ini tadi saya sudah tambahkan 2 buku. Misalnya di sini saya mau update tambahan datanya. Nah, di sini tinggal kita klik aja update. Nah, gitu ya. Nanti waktu kita search lagi di sini, misalnya kita tinggal search yang kedua, kemudian ke 1, nah dia sudah ada lagi. Nah, kita juga bisa lihat database-nya, lengkapnya ada di database inspector ini. Nah, kalau kita mau klik live updates, dia akan berubah langsung saat kita ubah datanya. Tapi kalau misalnya belum, ya tinggal di refresh gitu ya. Kalau mau ditambahkan, di sini juga tinggal tambah aja satu lagi di sini, misalnya kalian boleh tambahkan semuanya, atau mungkin malas ngapus lagi bisa close, kemudian dibuka lagi di sini my books. Oke, kemudian kita tambahkan database ketiga, misalnya tambahkan add gitu ya. Nanti di sini juga udah langsung muncul database-nya. Oke, nah untuk buat ini, saya akan mulai dari awal. Mungkin ini saya close juga. Project-nya saya close biar bisa dari awal. Sebenarnya kurang lebih sama dengan yang di modul ya. Terminate. Oke, nah untuk mulai di awal, klik new project, kemudian empty activity. Nah, di sini kalian buat aplikasinya. Kalau dengan di modul, namanya SQLite. Atau mau disamakan juga boleh. Atau kalau mau berbeda juga silahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin tadi karena MyBook sudah ada, saya kasih di sini BME Books gitu ya mungkin ya. Oke, kita tinggal finish. Seperti biasa, nanti di sini kalian harus atur tampilannya dulu. Jadi butuh kurang lebih butuh seperti ini ya, ID, text view kan ya, ada text view untuk ID, text view untuk title, author. Kemudian kita butuh plain text untuk isiannya. Ada 3 juga, kemudian ada button. Button di sini kita punya button search, button add, button update, dan delete. Ya, sambil tunggu ini proses.
Oke. Seperti biasa diatur, boleh pakai code dari main activity atau boleh pakai langsung dari atribut yang di sini ya. Jadi ini misalnya saya ganti books, kemudian saya ganti font. Ini mungkin pengaturannya bisa terakhir, nggak masalah. Oke. Nah, kemudian tambahkan text view. Nah, di sini untuk ID, kemudian tambah lagi untuk title. Nah, ini jangan lupa ini diatur ya constraint-nya. Jadi biar dia nggak lari ke atas pojok kiri. Jadi harus diatur dia. Ini mungkin kalau misalnya kurang besar juga bisa diatur fontnya seperti biasa. Size-nya. Kan dikasih 18 boleh. Nah, title juga diatur atas kiri kanan bawah. Mungkin size-nya saya besarkan dulu. Oke. Title, satu lagi untuk author ya. Oke. Biasanya kalau kalian lupa untuk atur constraint di bagian komponen tree ini, akan terlihat ada tanda seru. Jadi nanti ada apa namanya warningnya. Jadi kalau misalnya ini nggak diatur, nanti akan lari ke ujung kiri gitu. Jadi kalau misalnya lupa mana yang belum diatur, dia sudah ada tandanya. Oke. Nah, kita butuh untuk isiannya. Kita pakai plain text. Nah, di plain text ini kita kosongi aja, atau mungkin kalau mau pakai hint silahkan. Jadi seperti biasa, biar user tahu apa yang di input kan gitu ya. Mungkin karena kalau di modul bentuknya ID adalah integer, kalian harus kasih input, mungkin input a number. Nah, gitu ya. Jadi biar tahu yang diisikan adalah angka. Jangan lupa diatur constraint-nya juga. Constraint layout-nya. Oke, kita butuh 3 ya. Jadi ini
Yang lainnya kita kosongin aja karena sudah jelas ini apa yang mau diisi ya. Ini udah ada title, ID, dan sebagainya. Nah, untuk button kita ketik di sini untuk search-nya, mungkin kalau misalnya mau search pakai tombol image button juga boleh. Ini kita tinggal klik image button, kemudian kita search untuk tombol search. Biasanya kayak gini. Nah, nanti di sini sudah langsung muncul tombol search-nya gitu ya. Oke. Mau dikecilin juga boleh. Oke, kemudian tiga lagi untuk button add. Ini kalau misalnya button add mau bentuk image button juga boleh. Di sini saya mau kasih yang button biasa aja, add. Jangan lupa diatur constraint-nya. Ini juga tadi belum. Ya, kemudian dua lagi untuk lagi untuk delete. Oke, untuk tampilan looks-nya mungkin sederhana seperti ini. Kalau mau kalian tampilkan background juga boleh nanti di akhir aja. Nah, di sini yang perlu diubah lagi adalah ID-nya. Jadi masing-masing plain text ini punya ID dan ID-nya panjang. Jadi mungkin sebentar, ini harus saya cek dulu. Tipenya, sebentar saya lupa tipenya itu ada di mana ya. Ini input number, nah input type ini, sebentar. Nah ini kasih dia number ya, coba. Ada tambahan klik di sini number, jadi biar dia juga menerima number di situ. Jadi ini sebenarnya kan teks ya, tapi kalau misalnya ini karena kita mau pakai number, kasih aja number di sini. Kita nggak perlu desimal di sini karena urutan, jadi pakai aja number. Nah selain itu ID ini coba ganti pakai teks. Untuk memudahkan aja waktu coding, jadi kita ubah teks ID. Jadi masing-masing kita nggak usah nyari berapa ID berapa ininya. Kalau di modul dia cuma pakai edit text 1, edit text 2 gitu. Kalau misalnya kalian lupa, mending sekalian aja diubah. Ini mungkin text title. Nah, jadi waktu coding nanti nggak perlu nyari-nyari lagi. Ini text author. Nah, kayak gitu. Kemudian buttonnya juga sama. Di sini image button saya ganti aja button search. Kemudian di sini button add. Button update.
dan button delete ya. Setelah jadi ini main activity-nya juga sudah, kita buat dulu new class untuk di database-nya ya. Jadi untuk create Android application di sini ini tadi kita sudah lakukan, dan yang terakhir ini untuk extend barunya kita buat kelas baru dari SQLite Open Helper. Jadi caranya di sini tinggal diklik kanan, new, kemudian Java class, kita sesuaikan sama dengan modul aja namanya. Jadi namanya adalah book open helper. Nah, jadi kita ketik book open helper, dia akan muncul book open helper.java. Selebihnya sebenarnya samakan dengan ini. Jadi yang ada di modul tinggal klik aja. Nanti dari sini kita ketik extend. Nah, kalau ada suggestion tinggal klik aja ya. Karena kalau misalnya lewat suggestion muncul berarti yang kalian ketik sudah benar. Nah, extend, yang di extend adalah SQLite Open Helper. Oke. Nah, dari sini sudah sama dengan yang di sini SQLite Open Helper. Nanti tinggal kita klik di sini. Klik kanan, show context action, kemudian implement methods. Nah, ada dua di sini. Klik OK dua-duanya, dia akan muncul. Kemudian yang selanjutnya, klik yang bagian extend, klik kanan, so ini correct construction ini ya, pilih yang bagian atas saja. Oke, nah sisanya kita tinggal sesuaikan dengan yang di modul. Jadi kalau yang di modul di sini kan bisa saya gini aja. Sorry. Oke. Nah, ini di sini kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Public in book ID, jadi kita inisialisasikan dulu. Public, bentuknya untuk yang book ID adalah integer, jadi kita kasih nama untuk ID adalah book ID untuk variabelnya. Kemudian public string untuk book title. Kemudian ini juga string untuk book author. Oke, selebihnya kita samakan. Di sini nggak perlu ada nullable konteks, ini selebihnya kita hapus. Nah, tinggal ini kita sesuaikan konteks, tetap konteks, namanya ini. Seperti yang di modul, kita kasih nama database-nya adalah bookdb. Book database lah. Ini untuk nama database-nya, bookdb.db. Oke, factory-nya kita kasih 0 aja, karena nggak ada. Versionnya kita anggap version 1. Selanjutnya kita sesuaikan dengan yang di sini. Public void on create kita kasih di sini untuk create table. Nah, kita ketik di sini persis samakan dengan ini. db. Nah, sudah ada extensionnya semua, tinggal diklik-klik aja. Nah, ini ID bentuknya integer. Dia sebagai primary key. Kemudian title, dia bentuknya teks. Author juga bentuknya teks. Oke, author bentuknya teks.
Sudah, kemudian kita kasih log. Jadi untuk lihat log. Nah ini pesannya. Jadi kalau misalnya berhasil, jadi bookdb namanya, message-nya adalah bookdb create book success. Nah gini, titik koma. Jangan lupa titik komanya. Nah kemudian override kita tambahkan di sini ini untuk drop older book. Jadi ini untuk update ya, upgrade older books table if existed. Jadi ditumpuk kalau misalnya udah ada, dia tinggal di upgrade aja. Jadi db.x SQL drop table if exists. Saya besarkan aja biar lebih jelas ya. Ini ada tadi salah ketik ya di sini. Jadi harus hati-hati, lihat lagi apa yang mungkin kepencet atau apa, dicek lagi ya. Sesuaikan dengan model. Nah, kemudian yang di sini kalau misalnya sudah ada ditimpa kan ya, berarti dia akan create fresh book table. This dot on create db. Oke. Selanjutnya kita tinggal bikin sendiri di bawahnya untuk public public void get book. Bentuknya string, kemudian ID 1. Oke. SQLite database, namanya DB. Kita harus definisikan dia this dot writable database. Oke. SQL bentuknya string. SQL-nya sendiri adalah select from books where ID sama dengan question mark. Kemudian string
Start new string ID 1. Oke. Kemudian kita definisikan juga kursor. Kursor sama dengan db.rawQuery. rawQuery SQL, dia sudah langsung muncul. Oke, args G. Kemudian log. Sama seperti yang tadi untuk message-nya. Namanya adalah book db. Message-nya adalah book db SQL plus ID 1. Nah, di sini ada tambahan kondisi. If cursor move to next, move to first ya. Dia do. Nah, ini baru book ID sama dengan, karena bentuknya integer, jadi kita harus ubah dulu. Parse in cursor get string no. Kolom indeksnya sebenarnya dia kolom pertama, tapi karena dia mulai dari 0, jadi kolom pertama adalah 0 gitu ya. Kolom kedua adalah 1. Sini book title, dia langsung, karena bentuknya string, jadi langsung get string. Nah, kolomnya dia kolom pertama. Kolom 1 lah. Kolom kedua jadi namanya kolom 1. Book author sama kursor get string, kolomnya kolom 2. Di sini while cursor dot move to next. Oke. Selanjutnya kita bikin untuk add book. Public void add book. Oke. SQLite database db sama dengan this dot. Kalau mau di copy paste bisa, cuman hati-hati harus dicek satu-satu. String SQL. Nah, yang di sini insert ya. Jadi ini insert into books. Yang diinsertkan adalah ID, title, author. Values-nya. Nah, ini book ID. Book title. Book author. Oke. Jadi kalau yang diinsert di sini yang diisikan karena baru, jadi semua diisi, ada book ID, book title, book author. Nanti kalau mungkin untuk yang update, ID-nya nggak perlu karena isinya aja yang di-update. Jadi tinggal title dan authornya. Untuk yang sama seperti yang tadi, log message ininya adalah book db
message-nya adalah book db SQL SQL. Oke, titik koma. DB X ini SQL. Oke. Ini kalau mau di copy boleh juga, tapi harus hati-hati ya. Dicek lagi. Jadi ini untuk yang update book. Update book. SQL database ini sama. Kemudian yang di sini update. Update book. Set gitu ya. Yang diupdate di sini hanya title dan author. Jadi dijelaskan di sini title sama dengan ini juga title book title, kemudian di sini author, kita cek lagi ya title sama dengan ini plus book title, author adalah book author, kemudian yang terakhir where ID sama dengan question mark. Jadi ID-nya akan tetap sama. Oke, lognya kita bikin string baru, string x new string ID 1. Oh, yang di sini harus saya kasih juga, dia bentuknya string ID 1. Di sini muncul. Oke. Lognya sama log DB dan SQL plus ID 1. Oke. Yang di sini SQL, X. Oke ya. Kita nanti bisa dicek lagi juga. Hati-hati kalau misalnya copy paste. Nah, untuk yang ini, yang terakhir bisa di copy juga untuk delete. Delete SQL database sama. Nah, yang di sini tinggal delete. Delete from books. From books. From books where ID sama dengan question mark ya. String ya ini sama book DB dan di sini oke sama. Oke, setelah selesai di sini pindah ke main activity. Di sini sudah ya. Nah, di sini kita sesuaikan juga apa yang ada di textbook harus didefinisikan dulu. Jadi seperti
hook open helper kita definisikan di sini DB. Kemudian kita punya edit text. Kita punya namanya variabel, kita buat add ID. Jadi untuk plain text yang ID sama author dan title, kita kasih nama add ID, add title, add author. Oke. Kemudian kita punya button, kita kasih button di sini untuk add, update, dan delete. Oke. Kemudian kita punya image button. Search. Oke. Sudah disesuaikan. Nah, tinggal kita isi dalamnya. Ini mungkin yang agak berbeda sedikit, tapi intinya sama. Jadi ini kita punya variabel DB, kita harus kasih tahu variabel DB ini apa. Jadi new open helper this ya. Nah, kemudian add ID. Ini add ID adalah edit text. Kemudian kita bisa find view by ID, r.id. Nah, kita tinggal pilih ini tadi text ID. Oke, kemudian add title. Ya, edit text juga. Find view by ID, r.id. Text title. Kemudian yang terakhir add author. Edit text, find view by ID, r.id. Text author. Oke. Nah, yang terakhir kita ada tambahan di sini untuk yang di modul. Karena kita pakai button ya, add, update, dan delete. Jadi kita harus kenalkan juga add, set on click. Sorry sebentar. Ini harus dikenalkan dulu. Add sama dengan find view by ID, r.id. Add ini adalah button add. Kemudian yang update, find view by ID, r.id. Button update. Delete, find view by ID, r.id. Button delete. Yang terakhir search, find view by ID, r.id. Button search. Oke. Nah, selanjutnya saat button itu diklik berarti kita harus kasih, mungkin kalau yang di modul search dulu ya. Kita ikutin search dot set on click listener. Jadi kalau diklik dia akan muncul baru new view on click listener. Nah, dia akan muncul di sini, baru kalian sesuaikan dengan yang modul ya. Jadi di sini ada string ID 1, get ID get text to string. Kemudian
db.getBook ya. Nah, ini untuk yang getBook, kita link ke yang bagian book open helper. Kemudian ini ID 1. Oke, selanjutnya kita kenalkan add title. Add title, set text, db. Kalau ini search, jadi title dan autornya dia akan ngambil dari database yang isinya book title. Kemudian text view dot buffer type. Nah, di sini editable. Jadi biar nanti kalau mau diedit tinggal diklik langsung update. Add author juga sama demikian. Set text. Kemudian db.book author. Text view dot buffer type-nya adalah editable. Oke, kemudian kita bikin lagi di sini untuk yang add set on click listener, new view on click listener. Oke, selanjutnya karena add berarti semua harus dimasukkan. Jadi kita akan isi di database book ID. Karena dia bentuknya integer, kita harus ubah dulu ke string. Jadi parse in yang diambil adalah variabel add ID. Diambil berarti get text. Baru diubah ke bentuk string. Kemudian yang db title, book title, karena bentuknya sudah string, jadi langsung title. Add title ya, add title. Get text to string. Yang author juga sama. Book author. Berarti add author. Get text to string. Nah, tinggal kita masukkan ke database add book ya. Kan kita tinggal link masukkan ke book open helper-nya. Kita bikin lagi. Untuk yang update, jadi update set on click listener, new view on click listener, kemudian karena update, jadi yang diubah adalah book title dan book author aja. Di db book title, add title, get text to string. Book author juga sama. Add author, get text to string. Nah, tinggal kita masukkan di update. Jadi di database di bagian update book. Nah, yang diupdate adalah ID-nya. ID-nya kan tetap ya. Jadi add ID, get text to string. Jadi ID-nya akan tetap, dia akan ngambil yang ada sih sebelumnya. Kemudian kita, sebentar, ini book out. Ya oke, benar ya. Title, author, update book. Ya benar. Untuk yang terakhir, delete, set on click listener, new view on click listener. Nah, kalau delete yang dihapus adalah bagian ID-nya aja. Jadi langsung DB, kita langsung sambungkan ke database delete book. Yang dihapus adalah variabel add ID. Get text to string.
semuanya sudah, tinggal dicek terakhir apakah ada yang error. Kalau sudah tidak ada yang error, kita ini sebentar saya cek dulu database inspektor saya. Oke, belum ada. Kemudian di run ya. Oke, kalau sudah muncul, mungkin munculnya ada beberapa, ada yang cepat, ada yang lama gitu ya, tergantung komputer. Apa-apa sabar aja ditunggu. Jadi kalau misalnya sudah muncul seperti ini, kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi cukup masukkan karena dia integer, jadi butuh angka gitu ya. Kemudian title, misalnya karena ini BME book, saya kasih biomedical engineering book, ya Joseph Bronzino. Kemudian diklik add. Kalau misalnya mau di-update, tinggal di ketik ulang ya, di edit kemudian di-update. Nah, ini bisa kita lihat di database inspector. Karena ini masih belum update, kita klik live update. Jadi kalau kita tambahkan langsung dia muncul. Ya. Jadi udah ID pertama, nomor 1, title, author. Kalau misalnya kita mau ganti, misalnya Joseph tuh ada tengahnya, misalnya Joseph De Bronzino. Kita klik update. Nah, dia langsung otomatis ke update ya. Kalau misalnya kita mau delete, atau mungkin nambah dulu ya, nambah yang kedua. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, sebenarnya ada tombol clear. Kalau misalnya males untuk hapus, ya udah kita close aja, kita klik lagi di sini, dia udah baru. Kita kasih yang kedua, title-nya mungkin medical signal processing and bio. Saya lupa biosensor sepertinya. Biosensor punyanya Eugene. Saya lupa punya Eugene siapa ya. Pokoknya coba aja lah, ini kan contoh. Ketik di add. Nah, kita coba cek lagi di database ini ya. Nah, dia sudah langsung muncul yang kedua. Kalau mau lagi sampai 3, misalnya kita search nih, yang pertama siapa? Kita tinggal klik search, dia udah langsung muncul. Jadi sudah berfungsi. Misalnya kita mau yang belum delete ya, misalnya kita tambahkan yang ketiga, kemudian kita tambahkan seperti ini, kemudian harusnya kalau misalnya kita balik lagi ketiga, ini kan, nah ini masih kayak gini, ini hapus salah nih, mau di delete, tinggal diklik delete, nanti di sini database juga langsung otomatis kehapus gitu ya. Cuman ini belum ada tombol clear layarnya, jadi memang harus seperti ini, atau mau update juga bisa, misalnya introduction to nyali Google, atau di update boleh, gitu ya, atau di add boleh lah, sama. Kalau sudah ada ya berarti pakai update, kalau misalnya belum pakai add. Nanti di sini, nah dia sudah muncul, gitu ya. Mungkin itu sekian dari database menggunakan SQLite database. Untuk book database-nya mungkin kalau ada yang belum langsung muncul seperti ini, biasanya harus di-set dulu, klik di pixel API-nya, kemudian klik ininya, dan biasanya belum langsung muncul seperti ini, harus diklik 2 kali books-nya. Jadi biasanya munculnya hanya seperti ini, ya tinggal diklik aja 2 kali, ya akan muncul. Klik live update kalau mau langsung update apa yang mau diisi, gitu ya. Sekian dari saya, mungkin untuk tugasnya bisa dilanjutkan untuk bikin database IPK mahasiswa, seperti yang ada di modul. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.